Saudaraku, sidang sholat Jumat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dampak dari krisis kehidupan sebagai krisis yang melanda masyarakat sekarang ini, keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting atau kemelut lah boleh dibilang, suram tentang ekonomi, moral, dan politik dan sebagainya. Yang dimaksud krisis tersebut adalah satu, sebenarnya ada 10 ya. Satu ialah krisis mental, akhlak. Kedua, krisis ekonomi atau moneter. Tiga, krisis kekayaan alam yang tadinya teratur tiba-tiba muncul bencana. Empat, krisis keluarga, rumah tangga, broken home. Lima, krisis kepercayaan terhadap pemimpin dan ulama. Semakin hari semakin menipis. Enam, krisis politik baik nasional dalam negeri atau internasional. Tujuh, krisis kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. 8, krisis kesabaran dan emosi. 9, krisis keikhlasan. Dan terakhir 10 adalah krisis keyakinan, tidak menjalankan amal agama, apalagi berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata apa yang kita andalkan dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan di atas tadi agar kita termotivasi kembali dalam hidup dan kehidupan ini? Untuk maksud agar kita selamat dari permasalahan yang kita hadapi, baiknya menghadapi hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kembali kita ingat bahwa siapa yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Kenapa kita tidak kembali kepada tuntunan kita, yaitu sebagai umat beragama Islam, dan harus memiliki keyakinan kepada Sang Pencipta yang memiliki, sesuai dengan beberapa yang tulis tentang 99 sifat Allah, bersandarkan kepada Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ingat rukun Islam, ya, rukun iman, ihsan dan keikhlasan. Saudaraku, untuk mengingat kita kembali tentang agama Islam itu memiliki beberapa tingkatan yang harus, bahkan wajib diketahui umat Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman dan ihsan, termasuk keikhlasan dan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Masing-masing tingkatan memiliki rukun termasuk yang bersifat sunnah Nabi Rasulullah SAW dan juga kewajiban kepada Allah SWT, yaitu rukun Islam yang 5. Masih ingat, satu adalah syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. 2, menegakkan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, berpuasa bulan Ramadan. Terakhir, menunaikan ibadah haji jika mampu. Lalu rukun iman ada 6, ialah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, terakhir iman kepada qadar baik, ya, yang baik maupun yang buruk. Lalu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Mempunyai satu rukun, yaitu hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Dia, walaupun kamu tidak melihat Dia. Yakinilah bahwa Dia melihatmu. Kemudian tentang keikhlasan. Keikhlasan sejati membutuhkan ketundukan dengan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketundukan ini haruslah tidak bersyarat. Seseorang ridho kepada ketentuan Allah, tetapi hanya bersyukur dan berserah diri kepada Allah dalam kondisi tertentu saja, tidak dapat dikatakan berserah diri jika ia menjadi pemberontak dan tidak patuh pada saat kondisinya berubah.
Sebagai contoh, orang yang memiliki hubungan bisnis yang baik dan mendapatkan sejumlah uang, ia seringkali mengatakan bahwa Allah lah yang mengizinkan kondisi kekayaan dan keberuntungannya. Tetapi saat segalanya memburuk, ia tiba-tiba berbalik dan melupakan kepatuhannya kepada Allah. Sifatnya tiba-tiba berubah dan ia mulai mengeluh terus-menerus dan mengatakan bahwa ia adalah orang baik, bahwa ia tidak seharusnya mendapat musibah, dan ia tidak mengerti sama sekali mengapa segala terjadi demikian buruk. Ia bahkan melewati batas dan mulai menyalahkan Allah dengan melupakan bahwa takdir selalu berjalan sesuai dengan apa yang terbaik. Mungkin saja bertanya-tanya pada dirinya akan pertanyaan yang tidak ada hubungannya, seperti mengapa segala sesuatu berjalan seperti ini, mengapa semua ini terjadi pada saya. Jadi semua kesulitan dan masalah itu terjadi sebagai cobaan dan proses untuk menentukan siapa yang tetap teguh dalam kesucian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya, sebagian orang telah gagal merenungkan tentang Allah yang menciptakan mereka dan yang mencurahkan keberkahan dunia kepada mereka. Sebagaimana sesuatu terungkap dalam kehidupan, mereka cenderung melupakan bahwa mereka sebenarnya merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan kesayangan kepada Allah. Allah adalah satu-satunya kekuatan yang dapat memastikan keberkahan-keberkahan itu dan mengatur segalanya. Seorang manusia menjadi bersih hatinya jika ia teguh karena Allah, mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan keridhaannya, dengan menyadari bahwa tidak ada penuhanan kecuali kepada Allah dan tak pernah menyerah dalam keimanan kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa kafa billah takfuruna wa antum tutsla ilaikum ayatullah wa fiikum rasulullah wa man yastasil billahi faqad hadiya illa siratul mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Al-Imran ayat 3. Surah Al-Imran juz 3 ayat 101. Dalam perbuatan dan ibadahnya seorang mukmin sejati tidak pernah berusaha untuk mendapatkan cinta, kepuasan, penghargaan, perhatian dan pujian dari siapapun kecuali dari Allah. Adanya keinginan untuk mendapatkan semua itu dari manusia adalah tanda bahwa ia gagal menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan keikhlasan dan kesucian. Dalam kenyataannya, kita sering menemukan orang melakukan perbuatan-perbuatan baik atau melakukan ibadah untuk tujuan-tujuan lain selain mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada orang menyombongkan diri karena menolong kaum miskin atau bermaksud mendapatkan kehormatan. Saat ia melakukan perintah agama yang penting seperti sholat, orang mendirikan sholat melakukan kebaikan supaya terlihat disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'budu shadaqatikum bil mani wa azkal lazim yunfikum, dan seterusnya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menangkalkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Maka perbohongan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ditaruh tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah.
Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 264. Siapa saja menginginkan supaya dirinya terlihat menonjol, sebenarnya ia mencari keridhaan orang lain bukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati harus benar-benar cermat menghindarkan dirinya untuk pamer saat menolong orang lain, bertingkah laku baik, beribadah atau berkorban. Satu tujuannya orang yang ikhlas beriman kepada Allah hanyalah mendapatkan keridhaan Allah. Seorang mukmin tidak pernah berusaha mendapatkan keridhaan siapapun selain Allah. Ia tahu pasti bahwa Allah yang memiliki dan menggenggam semua hati, dan bahwa semua manusia akan ridho hanya jika dia ridho. Lebih jauh, tidak ada pujian apapun di dunia ini yang menyelamatkan dirinya di akhirat. Pada hari pembalasan, setiap orang akan berdiri sendiri di hadapan Allah dan ditanya atas setiap perbuatannya pada hari itu. Keimanan, kesolehan, keikhlasan, dan kepatuhan akan memainkan peran penting. Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang-orang beriman akan pentingnya keikhlasannya. Artinya Allah menerima perbuatan yang dilakukan secara murni karena Allah dan bertujuan untuk mencari keridhaannya. Berpaling kepada Allah dengan penyesalan dan keikhlasan niat dan perbuatan. Allah mengatakan kepada orang mukmin sejati tentang keimanan murni bina illahi wattaqullah wa aqimus sholata wa takunna minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakal kepadanya, serta dirikan sholat, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai hikmah dari krisis kehidupan di halaman 8 sampai halaman 11. Yang selanjutnya nanti kalau Allah izinkan, judul berikutnya adalah nikmat Allah. Ya, terima kasih.